Masa lalu Zinedine Zidane ternyata tak kalah keras dibandingkan Andika Mahesa ex-vokalis Kangen Band. Seperti diketahui, Andika Mahesa mengaku kecewa dengan sikap Zinedine Zidane saat bersama rekannya, yaitu Triswaka yang menirukan gaya bernyanyinya karena kesannya terlihat meledek. Andika menilai gaya Zidane kelihatan meledeknya, sementara sikap Triswaka dia menilai masih wajar. Polemik ini ramai di media sosial hingga pihak label Andika melayangkan somasi ke Zidane dan Triswaka. Ternyata, di balik polemik ini, ada kesamaan nasib dari Zidane maupun Andika. Keduanya berasal dari daerah dan pernah menjalani hidup yang tidak mudah. Zinedine Zidane yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah, ternyata pernah menjadi penjaga warung. Penyanyi yang melambung lewat lagu Buih Jadi Permadani ini menceritakan masa lalunya kepada Anang Hermansyah di podcast The Hermansyah beberapa waktu lalu. Zidane mengaku, sehari-harinya ia menjaga warung milik ibunya di kampung sembari kuliah. Zidane mendapat beasiswa dari pemerintah Sulawesi Tengah untuk melanjutkan kuliah di daerahnya. Biasanya, Zidane menjaga warung sambil mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Aku sebelumnya itu jagain warung aja, jagain warung sembari kuliah, tutur dia. Aku jagain warung mamak aku, sembari jagain warung ngerjain tugas kuliah, lanjutnya. Karena gak tahu mau buat apa, ya udah aku buat konten TikTok, tambah dia. Namun, hal tersebut bukan menjadi rutinitasnya. Sebab, membuat konten hanyalah selingannya kala mengerjakan tugas dan menjaga warung. Kendati memiliki bakat yang luar biasa di bidang tarik suara, ia mengungkapkan, sempat mendapat tawaran agar mengikuti ajang pencarian bakat yang banyak melahirkan penyanyi-penyanyi baru. Namun, Zidane saat itu belum ingin mengikutinya karena ingin fokus bersekolah. Gak pernah ikut ajang Idol, X Factor, Rising Star? Tanya Anang Hermansyah. Kemarin di Sulawesi sudah ada tawaran ikut itu, cuma aku waktu itu fokus kuliah, tutur Zidane. Kuliah atau takut kalah? Cecar Anang Hermansyah. Soalnya aku di Sulawesi dapat beasiswa dari pemerintah, ungkap Zidane. Oh berarti niat kamu sekolah sebenarnya. Nyanyi ini gak niat? Tanya ayah Aurel Hermansyah itu. Kayak sampingan aja, jawab Zidane secara singkat. Kendati demikian, sekarang nama Zinedine Zidane telah dikenal banyak orang melalui video covernya yang sangat memukau para penontonnya berkat suaranya yang bagus. Sebelum tenar menjadi seorang vokalis, Andika Mahesa mengaku sempat berjualan es cendol di Lampung. Dia mengakui tak pernah malu untuk berjualan cendol. Jualan cendol itu dilakukan demi bisa membayar biaya studio saat latihan. Ceritanya, awal mula Andika menjadi vokalis Kangen Band karena ketidaksengajaan, di mana ia menggantikan vokalis aslinya, yaitu Dodi untuk bernyanyi di sebuah festival karena sedang sakit tenggorokan. Karena hanya Andika yang hafal lagu-lagu Kangen Band, ia pun diminta untuk mengambil posisi Dodi sampai kondisinya kembali prima. Melihat kemampuan Andika, Kangen Band pun memutuskan untuk mengajaknya gabung ke dalam formasi. Meski diajak, Andika tetap berjuang untuk ikut patungan membayar biaya sewa studio latihan dengan cara berjualan es cendol. Beberapa personel lain pun ikut berjuang mencari cuan, demi menebus biaya sewa studio yang kala itu dibanderol dengan harga Rp35.000. Jadi gua jual cendol, Dodi jadi kuli bangunan, basis gua bantu orang tua jualan nasi uduk, Izzy dapat dari orang tua, dan si Tama jualan sandal jepit. Kata Andika, untuk makan sehari-hari pun Andika harus berjuang mati-matian, hingga sempat barter dagangan dengan penjual siomay. Kadang kalau lapar, gua barter sama tukang somay. Dia gua kasih cendol, tapi gua makan somay dia, sambungnya. Usaha memang tak pernah mengkhianati hasil. Lagu karya Kangen Band akhirnya mulai dikenal oleh masyarakat lokal Lampung hingga diputar di beberapa tempat umum. Puncaknya adalah saat salah satu label rekaman mencari Kangen Band untuk diajak merilis karya baru.
Hingga kini Andika dan Kangen Band bisa sukses berkat usaha dan kerja kerasnya membangun Kangen Band. Bagaimana menurut kalian guys? Beri pendapatmu di kolom komentar.